Nak sihir gitu Kak, mungkin pasti udah dari kelakuan semasa hidupnya. Kalau memang itu teguran dari Allah di bulan suci Ramadan ini, solusi cuma satu, dia harus bertobat. Kok ceritakan keluar malam, sering keluar malam, itu ada juga pengakuan? Ada. Apa kira-kira Mbok jual diri? Dia keseringan menjual dirinya, makanya dikasih azab sama Allah, itunya rusak. Ya Allah, buat apa deh, ya Allah. Syekh Utsaimin pernah berkata dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bahwa orang yang berzina itu harus dihukum rajam, harus ditimbun di tanah dan disisakan kepalanya saja. Adik udah bikin kecewa, Pak. Banyak utang, Pak. Ini bulan yang suci, yang mulia dan dimuliakan, nggak boleh dikotori dengan hal yang kayak gitu. Bila tobat sampai betul-betul taubatan nasuha, betul-betul tobat menyesal. Audio Jungle. Audio Jungle. Jadi gini Gus, sempat kita mau sahur, tadi ada telepon. Ada telepon bahwa dari Kok Reni ini sudah mengakui kepada Mbok Ipeh ini bahwa ada sesuatu yang dia ceritakan. Waktu saya tanya di telepon itu, dia nggak mau ngomong. Baik, Ustadz kesini aja. Makanya kita datang ke sini. Kira-kira apa kita juga nggak tahu. Yang penting di sana sudah ada pengakuan. Makanya kita kuat aja di sana. Seperti apa? Itu kan betul kan Gus, ini pasti perbuatan selama hidupnya itu. Gak mungkin yang kata tetangganya itu kena santet atau kena sihir gitu, gak mungkin, pasti udah dari kelakuan semasa hidupnya. Kalau masalah itu kan kita nggak tahu. Yang penting kita kan pesan kita tadi setelah kita buka bersama, setelah sholat tarawih kita kan datang bahwa kita semua tahu dia tidak mengakui, tapi kita kan udah pesan sama Mbok Ipehnya itu, tolong cari cluenya seperti apa. Mungkin dia menceritakan saat kita datang dia nggak enak, malu. Mungkin dia sekarang cerita, dapat cerita Mbok Ipehnya, makanya kita datang kuat. Kita akan menguak itu. Masalah dia itu melakukan sesuatu yang melanggar norma agama, kita kan nggak tahu. Kita jangan seudon dulu, kan gitu. Kan pada intinya kita kan menguak itu tidak harus menuduh, tidak harus berprasangka buruk, ya kan? Kalau memang itu benar apa yang diperkirakan Ryan, Allahu alam. Yang penting kita tujuannya cari solusi. Gimana?
ya udah kita berangkat aja. Kalau memang itu teguran dari Allah di bulan suci Ramadan ini, solusi cuma satu, dia harus bertobat, betul-betul taubatan nasuha seperti yang saya sampaikan tadi malam. Yang kedua, kita hanya bisa bantu dengan bacaan Rotibul Autos, karena dengan bacaan Rotibul Autos ini insya Allah bisa sedikit membantu disentuh hati beliau oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya dia bisa bertobat, mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Cuman kadang-kala saya berpikir dari tadi Gus, si Mpok Ipe ini kan sempat kita tanya, bagian yang sakit itu yang mana? Itu dia bilang kan di area sensitifnya. Saya kok curiga. Curiga gimana, Kak Judi? Ya, Condong kemana ini kira-kira Pak Yudi ini kalau pas di sensitif itu? Saya penasaran juga ini. ya kan ada kisah-kisah yang tentang apa ya, penyakit-penyakit yang bukan karena itu teguran tapi itu azab, ya kan? Apa kira-kira seperti itu kita juga nggak tahu, tapi kita juga bingung posisi kalau katanya Pok Ibu itu kena santet tapi secara aura negatif itu nggak ada, bahkan makhluk-makhluk yang juga tidak ada. Terus posisinya 2 bulan itu seperti itu, bahkan kulitnya itu banyak hitam-hitamnya kayak gosong. Tapi ini terjadinya di bulan suci Ramadan ya. Bulan ini kan bulan yang sangat mulia ya. Apakah mereka itu nggak tahu bahwa bulannya ya bulan suci ya? Kok bisa-bisanya kalau seandainya betul melakukan hal yang tidak baik itu ya? Tapi kalau sering keluar malam, terus ngapain kalau nggak ngelakukan sesuatu ya nggak? Tapi kalau sejak kan tadi kerja tapi nggak tahu. Ya mendingan, saya yakin dia kan kesakitan, kepanasan, dia nggak terlambat, takutnya nazak. Kita cepet-cepet datang aja ke sana ya. Ayo sahabat, sebelum datang kita baca sholawat dulu ya. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra sa'adah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra sa'adah, marhaban ya zahiral an fi majali bizziyadah lil akhilla qur'ayan anta ya syahral ifada, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra sa'adah. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin. Jangan lupa bergembiralah, rianglah di bulan suci Ramadan. Insya Allah hati kita akan selalu dijaga oleh Allah, diangkat derajat kita. Amin. Harus bahagia bulan suci Ramadan. Jakarta tau. Ya Rob, ya Rob. Assalamualaikum. Belum tidur ya? Gimana? Oh, ini masih apa ya? Masih begitu aja, masih kesakitan. Ini tadi kan Pok Ipe kan sempat telepon saya, katanya ada sesuatu yang sudah diciptakan. Kira-kira apa Pok Ipe?
apa yang ada rasa ngomongnya dek ya, jujur ya dek ya. Ya. Atau Mbok Ipi aja yang ini cerita. Bapak ibunya ya dek. Ya. Udah lah Mpok itu nggak usah berbelit-belit, nggak usah banyak alasan, nggak usah ada yang ditutupin. Semakin sampean tutupin, semakin sampean berbelit-belit, semakin panas, gitu loh. Ya kan saya juga kan udah bilang. Dianya juga kagak ngomong aku sama kita. Jadi kitanya juga bingung. Bukannya Mpok tadi telepon ada yang sudah diceritakan. Apa Mpok nggak enak mau menceritakan apa gimana? Aduh, kitanya gimana ya? Kayaknya malu kalau diceritain gimana ya? Sayanya malu Gus, gimana ya Gus ya? Demi kebaikan Bu. Berarti ada sesuatu yang memang privasi. Iya gitu. Tapi udah kita di sini sama-sama ya minta ke Allah, apa sih penyebabnya ibu ini sakit, mending nggak apa-apa demi kebaikan juga kok. Sama jujur. Berarti sesuatu yang pernah Empok ceritakan keluar malam, sering keluar malam, itu ada juga pengakuan? Ada. Itu katanya sih dia suka ke bar gitu ya. Kalau pulang kerja, alasannya katanya dia punya utang gitu. Sebenarnya dia bingung utang apaan gitu. Oh gitu. Jadi selama sering keluar malam itu kemana Mbok Anurani? Ya Mbok? Dek. Apa nggak mungkin lah kerja kalau setiap malam sampai setiap malam lembur, nggak mungkin lah, kan pasti ada sip-sipannya. Apa Mbok sering melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma agama? Iya Mbok. Terang aja Po, ini demi kebaikan Po sendiri ya, jujur saja. Ini untuk supaya Po ini diberikan pertolongan sama Allah. Apa kira-kira Mbok sendiri? Dek. Oh iya juga benar Ustaz, kalau menurut saya karena yang sakit itu di daerah sensitifnya bisa masuk juga karena dia keseringan menjual dirinya, makanya dikasih azab sama Allah, itunya rusak. Daripada kita menebak-nebak seperti itu, kita tanyakan langsung aja coba ya. Daripada kita nebak-nebak nanti takutnya timbul fitnah juga kan. Kita judis. Iya. Menurut judis. Apa Mbok nggak tahu selama ini kalau dia melakukan sesuatu? Saya nggak pernah tahu. Soalnya dia bilangnya kerja lembur gitu aja, jadinya saya juga nggak tahu. Gitu. Ya kalau begitu ya menurut saya Po ya, ini kan suatu hal yang memang nggak masuk akal juga ya tadi. Ya, Nggak wajar wajar ya, nggak penyakitnya wajar, ya. gitu loh. Kalau nggak ada kejujuran kayaknya ini sangat sulit untuk kita Kita kuat gitu ya. Ya, apalagi kita mau membantu tapi kalau dia nggak ada kejujuran ya kita juga kesulitan. Nggak akan ada solusi. Iya soalnya. benar. Karena nggak ada asap kalau nggak ada api, Nah. pasti ada sebab akibat meskipun itu bukan hal-hal yang gaib gitu, pasti tetap ada sebab akibatnya. Benar. Berarti bener ya selama ini, karena kalau lihat dari ceritanya Mbok Ipe, sebagian anggota tubuhnya itu hitam, tiba-tiba menghitam dan udah diobati kemana-mana nggak ada hasilnya, bahkan di area sensitifnya juga terlalu parah. Jangan-jangan sama jual diri. Astagfirullah. Ngaku aja biar kita dapat solusi. Dek, astagfirullahaladzim Dek, emang bener deh ya Allah Dek. Buat apa deh ya Allah? Astagfirullahaladzim. Aku kecewa banget deh ya Allah deh. Kenapa sampai kayak gini deh ya Allah? Ngaku aja Pok, Astagfirullahaladzim. Samin itu ini di bulan suci Ramadan, pantas Allah murka, makanya Samin kena azab. Kalian gituin boleh.
kita belum tahu penjelasan dia, jangan asal-asal aja gitu, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Dek. Boleh. Emang bener deh kayak gitu, Dek. Buat apa, Dek? Kenapa sama lakukan itu kenapa? Jawab jujur. Kenapa? Pok, kenapa, Pok? Dek, jawab jujur deh demi kebaikan Adek, ya. Maafin aku, Po. Ya Allah, Dek. Astagfirullahaladzim, Dek. Kenapa Adek sampai kayak gini, Dek? Bukan bener-bener kecewa, Dek. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Dek. Istighfar, Dek. Ya Allah, Dek. Mungkin Adek udah kena azab Allah, Dek. Ya Allah, Dek. Tapi kenapa? Kok melakukan itu kenapa? Kan katanya udah kerja di pabrik. Tapi kenapa? Sebabnya kita judi ya. Hah? Tidak mungkin melakukan hal yang seburuk itu kalau ada penyebabnya kan. Ya, seperti Apa terdorong dengan Kak Fajar tadi. suatu kebutuhan atau gimana gitu. Nggak tahu kita kita. nggak tahu. Maafin aku, Po. Maafin aku, Po. Maafin Ya, aku, Po. kenapa ngomong aja? Kenapa, Dek? Ya Allah, kenapa jadi kayak gini, Dek? Tolong, Dek, jawab yang benar, Dek. Kenapa, Dek? Astagfirullahaladzim. Menurut Kang Fajar gimana nih Kang Ya Fajar? gimana ini? Kita pelajari. Tapi dia udah ada sedikit pengakuan sih. Ustaz. sudah ada sedikit titik terang. Iya. Intinya dia Iya. seperti ini ada ininya, ada sebabnya gitu loh. Sudah ada titik terang kenapa Benar. sampai beliau ini mengalami penyakit yang seperti ini. Dan itu penyakitnya itu ada di area Ya Sensitif. sekujur tubuh, Mang. Sebenarnya sekujur tubuh, cuma Paling paling parah di area sensitif itu. tadi ketika Ustadz Yudi langsung menyebutkan apakah kamu apa tadi kan pernah bilang langsung dia menangis ya. Iya. Ya bisa jadi Kayak gimana? Penyesalan itu. penyesalan yang dalam. Bisa jadi karena dia melakukan itu bisa jadi alasan ekonomi atau banyak lah alasannya. Ya, Itu. lebih tepatnya lagi kita Kang Fajar ya sama Ustaz Farhan, kita tanya langsung Ya, kepada semoga dia kenapa aja. dia melakukan hal seperti itu, pasti kan ada tujuan maksudnya gitu. Kenapa, Mbok? Melakukan itu kenapa, Mbok? Kan kasihan keluarga. Terus sampai seperti ini sakitnya kayak gini. Apa yang sampai pikirkan itu apa sebenarnya? Kok Adek kayak gitu, Dek? Uangnya buat apa, Dek? Jujur sama Empok. Kenapa? Adek diam aja ngomong, ya Allah. Emang bener, Adek jual diri. Apa itu memang aktivitas sampean seperti itu? Aktivitas Mbok selama ini seperti itu? Atau memang ada kebutuhan yang mendesak atau apa? Ataukah jangan-jangan satu ya? Ataukah jangan-jangan memang Aku, Po. pekerjaan yang dikerjakan malam itu, tapi kita nggak tahu lagi ya. Ingat Mbak, ini bulan Ramadan. Gimana? Kok sampai seperti ini? Apa alasannya, Pok? Ayo, Pok. Tanya, Pok. Apa, Pok? Kenapa, Dek? Alasan Adek kenapa? Sampai kayak gini, sampai ngelakuin yang kayak begitu, Dek. Istighfar, Dek. Ini bulan Ramadan, Dek. Harusnya Adek nggak kayak gini. Betul kan, kalau kita hidup senang, Po. Kalau kita serba ada. Maafin Empok, Dek. Empok nggak bisa bahagiain Adek. Ingat, Pak. Syekh Utsaimin pernah berkata dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bahwa orang yang berzina itu harus dihukum rajam, harus ditimbun di tanah dan disisakan kepalanya saja, dan dilempari batu. Batunya itu tidak besar dan juga tidak kecil, sedang. Dan kenapa dilemparkan batu yang sedang? Supaya dia bisa merasakan pedihnya dan sebagai gimana sih? Ini Bagaimana dia merasakan nikmatnya masih zina gitu maksud kamu? iya Gus, aduh bahaya banget ini Gus. Bener-bener. Tapi masih ada kesempatan untuk Bertobat. bertobat, Bertobat, masih ya. ada Ria. Apalagi Semoga dalam aja bulan beliau puasa, ya. masih mau bertobat di bulan penuh rahmat ini. Kenapa Selagi- selama ini nggak cerita sama Pok Ipehnya kenapa? Kan kalau cerita nggak sampai kejadian seperti ini. Apakah ini yang dinamakan nikmat mana yang kau dustakan? Akhirnya kan seperti ini. Ya Allah, Dek. Apa yang di anu apa, Pok? Apa, Pok? Yang kok sampai seperti ini apa, Pok? Ya Allah. Sebenarnya ini keluarga berada, nggak terlalu
Ini ngapain kok sampai seperti itu? Kalau udah seperti ini gimana? Apa masalah Adek? Iya, aku maafin tapi Adek cerita. Jangan diam aja. Buat apa duitnya? Ya Allah, Dek. Mbak kecewa banget sama Adek. Kenapa? Mbak tuh selama ini percaya sama Adek. Tapi Adek udah bikin kecewa Mbak. Banyak utang kok. Apa Dek? Ya Allah, Dek. Buat apa? Buat apa utang itu? Kayaknya kan udah kerja kok. Utang buat apa? Adek punya utang apa, Dek? Kenapa nggak mau ngomong sama Mbak? Buat utang buat kita sehari-hari juga buat adik kan. Kenapa jadi kayak gini? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak nggak berdosa tau nggak kalau Mbak kita tuh lihat ada tuh kayak begini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bertobat deh, ya Allah deh, bertobat deh. Harus tobat itu, harus tobat. Kalau ingin sembuh harus tobat. Gak ada yang bisa menyembuhkan sesuatu penyakit yang turun langsung atau azab dari Allah, itu nggak ada, kecuali manusianya itu harus bertobat. Nah, Ustaz, mungkin tanyain ya, kenapa dia sampai melakukan seperti ini? Pasti kan ada sebab musabab. Udah jawab Udah. tadi. Cuma itu aja. Karena dia itu ingin hidup senang, ingin dan dia karena ingin hidup senang, hutang kemana-mana dan ditagih mungkin seperti itu, jadi malu. Jadi istilahnya ekonomi lah, ekonomi yang dipaksakan karena ingin dia senang-senang, ingin dia foya-foya, mungkin itu. Dan dia melakukan hal yang dilarang oleh agama. Iya. Kan bagaimana Gus? Kan kalau kita belajar kasihan juga Gus sama Popehnya juga sama ini kasihan ya Gus. Ya, Jadi satu, beliau harus bertobat nasuha sekarang. Bertobat, Kita jadi ya. saksi taubatan nasuha. Setelah itu kita bantu dengan bacaan Rotibul Al-Atos. Gitu. Bantu dia Makanya untuk ini bertobat. pelajaran Gus buat yang lagi viral tuh BO itu kan ya seperti ini Gus, ya kan? BO itu apa? Ustaz Yudi? BO itu ya booking online, Bisa itu ya? bisa jadi mbak ini kan lewat sana juga aplikasi atau apa kan, itu kan ini juga pesan buat mereka. Akhirnya seperti ini kalau udah kena azab. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Iya. Ini bulan yang suci, yang mulia dan dimuliakan, nggak boleh dikotori dengan hal yang kayak gitu kan. Gitu. Ya udah sekarang Pok bimbing tobat, Ustaz Farhan bimbing tobat. Kalian Ustaz bimbing supaya beliau tobat sampai betul-betul taubatan nasuha, betul-betul tobat menyesal. Ya merasa bersalah dan tidak mau mengulangi lagi. Insya Allah sembuh. Yakin bismillah. Tobat ya. Tapi tobatnya tuh yang benar-benar dari hati. Jangan nanti sembuh kumat lagi. Nikmatnya nggak seberapa. Kalau sakitnya seperti ini kan gimana? Bahkan dokter dan spiritual manapun nggak bisa mengobati. Cuman Allah aja yang bisa mengobati kalau seperti ini, Ustaz. Coba Ustaz dimotivasi Ustaz. Saya tanya dulu ya. Dibimbing untuk bertobat Ustaz. Iya. Bimbing untuk bertobat langsung. Ini Pak Erni ya. Iya. Pak Erni sekarang Pak Erni sudah merasakan bagaimana pedihnya apa yang selama ini Pak Erni lakukan. Ini adalah suatu teguran atau adab dari Gusti Allah. Dan untuk kesembuhan Pak Erni ini nggak ada lagi, hanya Pak Erni bertobat atas segala apa yang Pak Erni ini lakukan. Dengan itu insya Allah akan angkat penyakit Pak Erni. Dan ini saya nggak harus dengan hati yang ikhlas ya Pak Erni, yang bertobat bukan kena paksaan Pak Erni ya. Bagaimana Pak Erni? Gampang. Saya
Saya sakit. Saya mau sembuh. Sembuh. Tobat menyesal sama Allah ya. Istighfar. Istighfar. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ikuti Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi ilman nafi'an Biar duduk Pak. Bismillah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan salihan ilman nafi'an amalan amalan salihan. Pak Ipe ambil air, kita bacakan Ratibul Athos ya. Kan bareng-bareng Ratib Athos kita baca yuk. Dan berkahnya Ratib ya. Insyaallah. Taruh situ aja yuk, bareng-bareng kalian ikuti baca yuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى روحي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب راتب الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصول المغفورين أجمعين الله تغشم برحمة المغفرة وأن يعد درجات في الجنة ويعيد من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أستغفر الله العظيم. Semuanya yuk. Astagfirullah. Tobat Pak. Ikuti. Astagfirullahaladzim. Ta'ibun ilallah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Kita doakan Latiful Athos, mudah-mudahan hatinya disentuh Nabi Muhammad dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT, bisa berbuat baik ya.
الفاتحة على روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعد درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزب ما يرزقنا محبة ويتوفانا على ملتهم ويخشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة على روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعد درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرتيب قطب الأنفاس الحبيب أماد بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شعالي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عاكل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخواني ثم إلى روح عاكل عبد الله صالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعد درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم إلى روح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعد درجات في الجنة ويعيدهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا. Mudah-mudahan berikan sehat zahir batin ya. Fid din wa dunya al akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihna wala امتحان بحق سيدنا وعدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأنبياء المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيمة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء بجلالك يا الله. اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. خصوصا إلى جسد وروحي Po Erni Aumul Fatihah. Iya kan apa? Mudah-mudahan berkahnya bacaan Rotibul Alatos, mudah-mudahan Po Erni tambah baik ya, bertaubat taubat nasuha, mudah-mudahan tambah takut sama Allah, tambah taat sama Allah, menjauhi larangan-larangan Allah ya. Mudah-mudahan barokahnya Rotibul Alatos ini Po Erni ini dituntun hatinya, dibimbing hatinya terus oleh Allah. Amin. Supaya jadi kekasihnya Allah, supaya jadi wanita yang betul-betul solehah. Amin. Berkahnya Rotibul Alatos. Jadi kita sahabat, bacaan Rotibul Alatos ini kalau kita baca, insya Allah buat teguran-teguran dari Allah.
kan ada dua. Kita harus tahu mana itu ujian, mana itu teguran ya. Kalau ujian itu untuk mengangkat derajat kita, kita dikasih ujian. Tapi kalau musibah itu adalah teguran dari Allah, azab namanya ya. Baca Qanatil Atas, mudah-mudahan hatinya, lisannya, pikirannya, semuanya ada campur tangan Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diminumkan, Bu ya. Insyaallah sembuh, taubat pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi lastulim firdausi ala wa ala naril jahimi fahabli taubatan, taubat waghfir dhunubi fa innaka ghafirun bil azimi. Insyaallah sembuh ya. Sudah, itu pelajaran buat kita semua. Di bulan suci Ramadan ini jangan kita berbuat yang kira-kira membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala, terutama pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustadz Yudiarsi ya. Tadi wanita-wanita itu harus menjaga keifahnya, harus menjaga jangan sampai dipandang oleh laki-laki yang bukan muhrim, apalagi sampai disentuh. Maka di situ di bulan suci Ramadan jadi wajar kalau Allah tegur, Allah beri peringatan, Allah kasih azab. Supaya apa? Itu tandanya Allah sayang. Allah sayang sama Bu Erni supaya tidak melakukan lagi ini bulan suci Ramadan. Apapun alasannya jangan sampai keluar dari syariat. Itu dapat kita petik. Ayo di bulan suci Ramadan yang biasanya pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Ini bulan suci Ramadan. Katanya apa? Apa tadi online itu apa namanya? Ustaz Yudi? BO apa? BO apa? BO itu ya. Tinggalkan di bulan suci Ramadan sebelum Anda ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Pelajari betul ini ya. Ini bulan suci Ramadan, hati-hati. Kalau sampai kita ditegur oleh Allah, menjadi peringatan keras buat kita, maka kita sendiri yang akan menderita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Lagi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku jalan kebanggaan kita, panggil kami Biomania.